mengecek langsung data mahasiswa afirmasi Otsus yang saat ini menempuh pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri yang saat ini bermasalah dalam pembayaran kuliah sehingga mahasiswa terancam di drop out karena masih ada utang sebesar 129 miliar rupiah yang belum dibayarkan. Untuk itu DPR Papua mengadakan rapat dengar pendapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua Joni Banuaro dan didampingi Wakil Ketua 3 DPR Papua Julianus Rumbairusi di Banggar DPR Rabu 22 Februari 2023. Rapat dengar pendapat dihadiri oleh Asisten 2 Sekda Papua Susana Wanggai, Kepala Badan Keuangan Papua Nuswea, Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Aaron, Kepala Inspektorat Anggiat Situmorang, Direktur RSUD Habibura Dr. Desi Urbinas, staf dari Bapeda Papua dan Dinas Kesehatan, sedangkan BPSDM Papua yang menangani mahasiswa tidak hadir dalam rapat tersebut. Ketua DPR Papua Joni Banuaro menyatakan ada indikasi data yang tidak valid dari 3.800 mahasiswa afirmasi Otsus, baik yang sementara menempuh pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri. Tidak transparannya data yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua yang membuat para mahasiswa mengalami masalah dalam perkuliahan dan masih adanya utang sebesar 129 miliar rupiah, padahal setiap tahunnya pemerintah Provinsi Papua menganggarkan dana sebesar 600 miliar rupiah untuk membiayai pendidikan mahasiswa tersebut. Terkait dengan informasi yang selama ini kami dapati bahwa dana itu semua ada di Badan Keuangan dan Badan Keuangan yang bayarkan. Hari ini kami konfirmasi dengan Kepala Badan Keuangan bahwa yang bayarkan kepada mahasiswa ya atau pihak ketiga itu BPSD. Mereka hanya memang uang di Badan Keuangan, tapi BPSD mengajukan permohonan uang itu masuk kepada rekening BPSD, baru BPSD yang mendistribusikan, sehingga data di Badan Keuangan tidak punya. Jadi tadi kita sudah putuskan bahwa tim ini akan kita kerja. Tim ini kami karena konsen, kami tidak membuat yang lain, akan langsung dipimpin oleh kami pimpinan dewan ya, yang akan selesaikan masalah ini. Pihak eksekutif sudah kami minta untuk beberapa orang akan kita terus menerus bersama-sama di tim ini untuk kita akan lihat ke belakang. Kita lagi tidak akan hanya tahun ini, tapi kita akan lihat 1-2 tahun ke belakang ya, penggunaan anggaran yang begitu besar ya, 600 miliar. Tahun lalu kita sudah siapkan kurang lebih, tahun sebelumnya permintaannya 680 miliar. Tahun kemarin ada 500 sekian miliar. Lalu kami dengar masih ada utang lagi 129 miliar. Kita mau tahu utangnya untuk siapa? Uang yang kita sudah kasih kepada siapa? Ya. Bagaimana penggunaannya? Kalau ada utang untuk siapa? Itu menjadi konsen kita. Jadi DPP akan mengecek kembali lebih detail soal penggunaan anggaran. Pada tahun 2022 lalu, DPR Papua telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi pertemuan bersama Asisten 3 Sekda Papua, pejabat Gubernur Papua Selatan, pejabat Gubernur Papua Pegunungan, dan pejabat Gubernur Papua Tengah, Mendagri, dan Menteri Keuangan dengan menyepakati bahwa biaya mahasiswa ditanggung bersama-sama. Namun data mahasiswa yang diminta oleh DPR Papua hingga saat ini tidak disiapkan oleh BPSDM Papua dan terkesan disembunyikan. Bahkan SKPD yang berhubungan dengan pendidikan mahasiswa tidak tahu dengan data 3.800 mahasiswa afirmasi Otsus. Dengan kesimpulan bahwa data 3.800 mahasiswa afirmasi Otsus tidak ada, sangat lemah dengan asumsi selama ini pengelolaan keuangan bagi pendidikan tidak berjalan dengan baik. Setelah mendengar langsung pendapat dari Badan Keuangan dan Bapeda mengenai mahasiswa afirmasi Otsus, ternyata selama ini data ribuan mahasiswa tidak diketahui. Namun BPSD meminta anggaran kepada keuangan dan langsung menyalurkannya kepada mahasiswa tanpa menyerahkan data realnya.
Jeber menuturkan, selama ini anggaran untuk biaya mahasiswa afirmasi Otsus berada di Badan Keuangan dan menyalurkannya langsung kepada mahasiswa. Namun hal tersebut tidak terjadi karena data dan penyaluran hanya ada di BPSDM Papua. Sehingga dirinya bersama tim akan menelusuri hal tersebut dan mengecek penyaluran anggaran bagi mahasiswa dari 2 tahun ke belakang dan akan diketahui manipulasi data berasal dari mana. Oleh karena itu pendidikan hingga saat ini masih bermasalah. Padahal APBD Provinsi Papua di tahun 2023 ini sangat kecil dan pendidikan yang harus dibiayai. Mereka tidak boleh terganggu. Begitu mereka tidak dibayarkan uang kuliahnya, mereka akan terlambat studi. Kalau mereka tidak dibayarkan, mereka tidak bisa ikut wisuda. Kalau tidak wisuda, mereka akan DO dan mereka akan pulang. Karena ada kontrak batas maksimum mereka kuliah di sana. Kalau lewat dari masa kontrak itu, apakah kita masih boleh biayai? Itu pertanyaan untuk kita. Pemerintah yang buat mereka terlambat, terus mereka harus dipulangkan. Juga yang masih aktif, kalau tidak kuliah 1 semester, apakah masa studi masih cukup? Jangan-jangan dia harus DO karena masa studi sudah berakhir. Ini semua yang menjadi masalah. Dan kita telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat lewat Kementerian Dalam Negeri, sudah memfasilitasikan pertemuan dan ada kesepakatan antara kami Provinsi Papua, ya, ditangani oleh kami pimpinan Dewan, tapi juga asisten 3, juga bersama-sama dengan PJ Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, di mana dan juga Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menyepakati untuk biaya beasiswa ini akan ditanggung bersama-sama. Namun itu dari tahun lalu sampai dengan saat ini kita minta data dari dinas yang mengelola beasiswa, yaitu BPSDM. Sampai saat ini mereka tidak siapkan data. Itu masalah bagi kami. Kita bisa berasumsi bahwa selama ini pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik. Bagaimana kita menjamin bahwa ada anak kuliah tapi kami tidak tahu dia kuliah di mana dan kapan selesai, lalu dia pulang akan mau kerja di mana. Yang paling penting bahwa data ini hari ini kami tunggu. Kami sudah minta berulang, DPRP ini sudah minta berulang-ulang kali. Bukan tahun ini. Ya, sudah berapa tahun nih kami DPRP minta ini kepada BPSDM, ya. Sudah kami minta kepada gubernur, sudah kami minta kepada sekda, sudah kami minta untuk semua. Kami sudah sampai dengan kami minta komisi datangi ke BPSDM. Jadi menurut kami ini sangat lemah dalam data. Tadi kami sudah sepakati, kami akan bentuk tim dan kita akan mengundang mereka. By data mereka kita bicara, tidak ada bicara yang lain. Sementara itu, Wakil Ketua 3 DPR Papua Julianus Rombairusi mengatakan, pada tanggal 6 Desember 2022 lalu, saat rapat bersama Kemendagri, DPR Papua dan Pemda Provinsi Papua telah berkomitmen untuk mendapatkan data mahasiswa. Namun hingga saat ini belum menerima data tersebut. Ada komitmen pemerintah Provinsi Papua yang waktu itu kita rapat tanggal 6 Desember di Jakarta. Permintaan untuk mendapatkan data ini memang itu juga dimintakan oleh kementerian terkait keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, dan itu ada komitmen. Data-data ini kita tunggu sampai dengan, mudah-mudahan kemarin saya dengar informasi sudah ada, mudah-mudahan sudah, dan itu valid. Bukan soal datanya saja, tapi valid nggak itu juga soal terkait dengan beasiswa itu. Itu sudah, itu manusia-manusia yang tidak siap menerima perubahan.